Miss Cumis. Ya, tapi sebelum kita panjang kali lebar ngobrol-ngobrolnya, saya mau ingatin untuk tetap like, subscribe, dan di komen. Ya. Nah, hari ini aku mau bahas satu tema yang berbeda. Ya, ini bukan bicara soal cinta-cinta, ya. Nggak baper-baperan lagi ya. Ini bicara sesuatu hal yang pastinya kalau di masa pandemi itu hal-hal yang sangat ditunggu orang-orang. Karena apa? Pandemi can make money, gitu ya. Di pandemi bisa membuat uang, gitu. Gimana caranya? Dan dari mana caranya? Ya, hari ini aku ngobrol sama satu orang yang dari hobi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Walaupun tadi kalau ngobrol-ngobrol ya, secara title pendidikannya tuh nggak nyambung sama sekali dengan hobinya. Tapi ketika dia mendalaminya, ternyata hobinya ini menghasilkan uang. Dan tadi udah keliling-keliling juga di rumahnya. Oke, kita langsung aja. Saya hari ini ngobrol-ngobrol dengan Bang Sarjani. Halo, ketemu kembali bersama sahabat lama yang sudah lama tidak ketemu. Asik. Ya, karena masa pandemi kita udah lama ya ketemu ya. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Luar biasa, apalagi dengan kedatangan Ella menjumpai saya. Waduh, rasanya gimana Bang? Iya. Saya sebenarnya gitu. Oh, gitu ya. Karena yang saya jadikan narasumber ini orangnya cukup heboh, sangat smart ya, dan pengetahuannya itu luas banget gitu. Wow, luar biasa ya, sangat smart, luar biasa ya. Benar. Tapi Bang, sedikit lah netizen mau tahu Abang ini sebenarnya latar belakang pendidikannya apa, titelnya apa. Abang kalau nggak salah marga Batak ya. Marga apa? Marga Purba ya. Purba ya. Tahu ya, Purba itu kepanjangannya pantas untuk rebutan bagi Anda. Asik. Marga Purba ya. Tapi abang udah nggak rebutan lagi kan? Oh, masih banyak dong rebutan dalam hal-hal yang lain ya. Tapi kalau untuk jadi pasangan udah mati beka. Oh, udah. Oke. Udah ada yang cap stempel ya Bang? Betul. Ya, silakan Bang, kasih tahu dulu nih abang nih. Menjawab yang begituan ya, latar belakang tentunya agak seriusan ya. Boleh? Saya jawab ya. Kalau nama saya namanya lengkap itu Sarjani Purnama Pandapotan Purba. Aduh, Batak kali. Batak kali ya. Dulu saya malu loh karena ada purnamanya gitu ya, terus ada lagi pandapotannya gitu. Tapi akhir-akhir ini saya merasa wow, ternyata nama saya bawa berkah ya. Nah, kalau latar belakang tadi sebenarnya saya S1, S2 itu saya di teologia ya. Kalau pada umumnya dikenal dengan kependetaan. Jadi amang pendeta ini. Oh iya, boleh. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tentang pekerjaan saat ini sangat bersyukur ya, selain kita melayani juga kita bisa mengajar di Universitas IBBI. Oke. Ya, tahun ini sudah menjadi universitas ya. Oh iya. Sebelumnya masih STIE. Ya, sekarang. Cukup itu perkenalannya? Cukup lah ya. Baik. Atau ada yang mau tanya lebih dalam lagi? Kalau mau ada yang tanya lebih dalam, komen aja nanti ya. Boleh. Di Cumis ya. Atau hubungi nomor yang di bawah ini. Oh iya, Iya. Nah, tadi kan latar belakangnya udah dijelasin. Kalau itu teologi ya. Tapi Betul. kalian tahu hobinya apa? Tapi sebelumnya sedikit info juga, Bang Sarjani ini founder dari satu multi level atau multi apa ini Bang? Ya, boleh multi level ya. Yang dikenal dengan Sembako Tanah Indonesia atau STI. STI. Ya. Oke, STI udah berjalan berapa lama itu? Sudah 2 tahun ya. 2 tahun ya. Iya. Sukses buat STI. Thank you. Oke. Doakan semakin maju terus ya. Amin. Dan para STI di sana subscribe juga ya. Oh, pastinya semua orang-orang STI dari Sabang sampai Merauke ya. Asik. Karena kita akan menemukan program yang baru nantinya ya. Oh, Tunggu juga. Mantap. Nah, jadi kenapa saya bilang hobinya Bang Sarjani berbeda? Karena hobinya Abang adalah Hobinya sebenarnya rame ya. Cuma karena pandemi ini yang membuat hobi saya jadi cintakan flora dan fauna sekarang ya. cinta flora dan fauna. Berarti berkebun dan bercocok tanam. Beternak. Beternak. Berkebun dan bercocok tanam itu kayaknya sama ya. Oke, tidak apa-apa. Grogi aku sama Abang ini. Oke, itu sudah berapa lama hobi itu Bang? Berkebun dan Beternak ya.
Mungkin sedikit flashback ya. Nah. Sebenarnya bibit yang namanya cinta akan flora dan fauna ini sebenarnya di masa SMA. Jujur ya, kalau dulu sebenarnya SMA itu saya punya dua cita-cita. Ingin menjadi insinyur di bidang pertanian, saya ingin menjadi profesor yang bisa menciptakan spesies baru gitu ya. Dan pada saat itu tamat SMA saya diperhadapkan dengan dua pilihan. Pada saat itu saya lulus di UMPTN, saya lulus di bagian peternakan, terus saya juga lulus teologi. Sempat jadi bingung ya, dua-duanya cita-cita, tapi saya mengingat udah deh kita makan Tuhan gitu ya. Akhirnya saya pilih sekolah teologi. Tapi di masa pandemi ini akhirnya itu bibit itu muncul kembali itu. Jadi kalau dulu itu sukanya saya kalau pelajaran biologi itu hafal mati lah, apalagi yang namanya flora dan fauna gitu ya. Nah akhirnya gampang bagi saya untuk belajar sekarang ya. Nah jadi hobinya itu sudah lama sebenarnya terpendam yang dibukakan lagi oleh pandemi ini. Seperti itu. Nah kalau bicara soal pandemi ya Bang, di masa pandemi ini itu Abang kan sebelum berkembang jadi kayak sekarang bercocok tanam dan ternak ya, pasti kan fokus pekerjaan utamanya di bidang mengajar ya? Ya, saya sebagai dosen ya. Betul. Nah, dengan masa pandemi ini mempengaruhi nggak finansial keluarga? Oh pastinya ya, secara keseluruhan global. Pasti mempengaruhi di pandemi ini ya. Kalau secara finansial sebenarnya saya dari dulu itu lebih banyak dari bisnis. Nah tentunya di masa pandemi ini mengalami sedikit penurunan ya. Nah tapi bersyukurnya di masa pandemi ini kita masih tetap bisa stay ya, karena kita masih memiliki usaha-usaha yang lain gitu. Akan seperti itu. Berarti ya selain dari mengajar masih kan mengajar? Masih. Online ya daring. Iya sekarang masih daring. Tapi hobi ini tetap dilakukan. Karena masih belum bisa kemana-mana. Iya. Nah, apa yang semakin membuat hobi ini atau yang Abang bilang hasrat dulu terpendam, sekarang muncul kembali? Apa yang membuat itu bisa muncul kembali? Ya sebenarnya itu karena kondisi ya yang memaksa sampai ke sana gitu ya. Kalau dulu kita lagi sibuk ngurusin kita perusahaan, kita terbang ke sana kemari, nggak ada sempat sih di rumah. Tapi dengan adanya masa pandemi ini semua harus di rumah, mikir gitu ya. Gimana caranya membuat supaya kesibukan. Tahu lah ya, kalau abang itu orangnya kalau bahasa Bataknya lasak gitu ya. Jadi kalau nggak kita banyak kegiatan itu rasanya bisa stres. Nah akhirnya apa sih yang bisa dibuat pekerjaan gitu ya. Terus dengar nasihat-nasihat Pak Jokowi gitu ya. Kita harus ciptakan itu kalau boleh pergunakan sekitar, terus jaga kesehatan juga dengan minum-minuman yang tradisional pada saat itu. Ya kita pikir ya ada lahan loh di depan. Yuk kita buat dulu tanam sayur, kita buat tanam-tanam rempah-rempah. Awalnya sih berpikir seperti itu. Berarti dari hobi. Dan apakah itu jadinya berpikir untuk jadi usaha sampingan nggak Bang? Sekarang seperti sudah berubah haluan ya. Berubah haluan? Iya. Yang dulu tidak terpikir hanya untuk konsumsi sendiri gitu ya. Ternyata semakin dijalani itu chemistry-nya itu berbeda sekarang ya. Jadi kita sudah lebih mengarah ke sana, jadi ini kita udah persiapan ya. Seperti yang tadi sudah lihat ya, apa-apa saja itu ternak yang kita sangat sukai, yang sedang ada di kebun kita, termasuk tanaman. Semoga ke depan bisa. Doain juga ya. Ya, pastilah didoain kan kalau abang sukses. Aku juga yang ngerasain pasti, teh manis pasti akan tetap ada ya. Teh manis. Tapi bukan teh manis saja ya. Itu pendahuluan ya. Ini juga teh telang. Ini dari ladang kan? Nah ini dari ladangnya ya. Iya. Makanya cantik sekali. Ini salah satu untuk menjaga kesehatan di masa pandemi. Manfaatnya apa nih Bang kalau boleh cerita sedikit? Ini kalau bunga telang ini antioksidan yang sangat tinggi ya. Kalau kita minum tentunya antibodi kita akan naik. Jadi makanya selain kita tanam, kita juga promosi ini kepada orang-orang supaya minum bunga telang. Berarti ini menghasilkan kesehatan yang luar biasa ya. Ada juga uangnya, jangan lupa ya. Iya benar, saya juga lihat tuh di apa sih namanya media-media online. Betul. Banyak yang jual-jual seperti ini. Iya. Dan sangat dicari sebenarnya. Sangat dicari. Mana tahu netizen juga nanti ada yang mau cari ya, murah kok. Nah, ini sebelumnya sudah ada nggak Bang pengalaman di bidang-bidang seperti berternak dan berkebun sebelum difokuskan sekarang ini, sebelum-sebelumnya?
Baik, kalau saya bilang ada pengalaman sih bisa ya bisa tidak. Kenapa ya? Karena saya kan orang kampung nih. Jadi kalau untuk bersahabat dengan alam itu sepertinya sudah ada dari dulu gitu ya. Di mana kampungnya Bang? Sorry. Oh, namanya di Banua ya. Ada di peta ya? Kayaknya nggak ada ya. Itu dia. Kayaknya di benua, namanya Banua. Iya, makanya orang sering canda-canda di benua apa sih gitu ya. Oke. Saya bilang dekat benua Australia. Sombong sekali Bang. Oke lanjut Bang. Sombong amat gitu Iya. ya. Nah, jadi akhirnya karena sudah ada pengalaman itu ditambah lagi sebenarnya zaman sekarang kita bersyukur loh. Karena dengan kehebatan digital sekarang semua ada, mau belajar apa tinggal kita klik Google langsung ada, bagaimana melihara ini klik ada, bagaimana tanam ini klik ada. Jadi semua dari situ, jadi sangat bersyukur ya. Nah, memang nggak salah tuh ada prinsip-prinsip yang kalau yang pada umumnya itu biasanya kan apa itu harta, tata, wanita. Ya itu biasanya ya. Ya biasa. Itu biasanya. Kalau saya enggak. Kalau saya itu debata, tahta, dan kuota. Ya, tahta harta ya termasuk itu debata, harta dan kuota itu yang paling penting. Sekarang ya, kuota paling penting ya. Iya, karena dengan kuota bisa membantu saya untuk bisa dapatin semuanya. Benar. Gitu loh. Berarti abang selain memang udah ada pengalaman dan tadi juga dibilang ada ilmunya, Ya. banyak juga cari tahu dari media-media sosial lah ya. Pastinya kalau saya bilang saya belajar semuanya itu dari media sosial. Itu kira-kira berapa lama akhirnya abang memutuskan, aduh kayaknya aku harus mulai lagi nih. Nah, kalau saya sendiri kan orangnya dari dulu adalah orang yang tipe penasaran nih. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, saya justru nggak lama-lama memutuskan. Iya, karena kebanyakan orang itu takut karena apa gitu ya, nggak berani mencoba. Itu. Jadi supaya kita bisa sukses ya berani mencoba. Soal hasil belakangan deh. Gitu. Karena kan sekarang juga untuk kita dapatkan banyak ilmu itu banyak ya caranya ya Bang. Ya Banyak gampang. sumbernya ya. Banyak sekali. Nah bicara-bicara tanaman nih Bang, kayak di depan saya nih. Oh, iya. Bukan ini ya Bang, maksudnya ini. Ini medianya. Iya gitu. medianya. Iya. Ini tanaman apa Bang? Nah kalau pada umumnya bilang ini sih bambu-bambu Cina. Bambu Gitu. Cina. Nah tetapi itu tanpa Tapi kita. nggak sipit ini Bang. Nah, memang sih, tapi mungkin karena bentuknya kali ya, Oke. bambunya bukan kepada daunnya Iya. kali ya. Nah, kenapa saya tanam seperti ini? Karena ada ilmu mengatakan bahwa ini salah satu tanaman yang bisa juga mengambil karbon dioksida di rumah. Makanya kita tanam ini untuk bersih ruangan. Berarti ini bisa di dalam rumah. Iya, Oke, tapi kalau di luar rumah bisa juga. bisa juga. Dan Iya. ini misalnya bisa terkena sinar matahari atau gimana? Bisa, dua-dua bisa. Iya. Iya. Nah, bukan itu aja loh, netizen, kita lihat di layar, di latar Ya, di belakang belakang kita ya. Nah, ini ada begitu banyak tanaman. Ini tanaman abang atau tetangga punya? Oh, pastinya tanaman saya dong ya. Tidak mungkin gara-gara kita mencuri ya. Nah, boleh kasih tahu nih Bang, ini jenis apa aja ya? Mungkin Ya. nggak bisa jauh-jauh kita ya. Mungkin masih gampang ya, Ya. beberapa ini menghafalnya. Ada seperti Cymbidium aushi, ini dari Australia, terus ada beberapa aglonema, ada kaktus, ada ini seperti Thailand, ada suklir, dan ada beberapa anggrek. Ya masih itu aja kok di sini. Oh iya, ini berapa lama ini Bang, kemarin buat seperti ini? Buat seperti ini sebenarnya dari bulan-bulan 3 kemarin ya. Bulan 3. Bulan-bulan 3 kemarin kita fokus ngerawatnya. Dulu sih ada, tapi mungkin kecil-kecil gitu. Nah, jadi kalau ini sudah beberapa kali ganti ya, karena minggu lalu sudah ada satu kloter berangkat nih. Oke. Iya. Kayak naik haji ya Bang. Betul. Biar lebih high class dikit. I see. Oke. Iya, bunga pun harus dibuat mewah ya. Harus dong. Karena memang harganya mewah loh. Oh iya benar ya. Iya. Benar. Yang lagi ini jenis-jenis yang paling murah sih sekarang. Ini sudah pernah ada yang dijual nggak Bang? Oh, bukan sudah, sering. Sering. Iya. Kalau ini sudah bibitnya lagi nih. Nah, kalau yang begini-begini paling murah kita jual sih 80.000 aja. 80.000. Iya. Pernah total nggak Bang? Misalnya dalam sebulan gitu dapat berapa gitu dari hasil? Ini aja dulu. Dari bunga-bunga. Bunga-bunga. Mungkin nggak ada yang pasti ya. Ada yang pasti. Tapi pasti di atas juta. Oh iya. Ya, juta tetap ya nggak ratus lah, nggak ratus ya. Juta lah Di ya. atas juta ya. Nah, Kalau ininya udah di atas juta, kue pun itu lewat.
Kayak gini pasti mahal juga nih bang. Enggak, ini malah murah ini. Malah murah ya? Murah banget. Oh, berarti netizen kalau tertarik boleh lah ya. Iya. Datang aja ke tempatnya Bang Sarjani. Boleh, silakan. Kalau sekarang kan lagi ada tren-trennya nih Bunga. Ya. Nah, jadi mungkin kita nggak tahu kapan ini tren jadi mahal. Kalau sekarang lagi di atas bintangnya aglonema. Ya, yang daun-daun gitu ya. yang daun-daun begitu. Saya dengar itu juga sebenarnya daun-daun di hutan ya. Ini Semua dari hutan kok. daun dari hutan. Iya, nggak ada dari kota. Yang dari kota daun apa bang? Daun apa? Daun pintu. Mungkin ya daun jendela gitu ya. Oke, apa lagi ya? Saya saking melihat ini hijau sekali nih. Kalau Iya. netizen ada di sini, aduh, fresh matanya melihat ini. Betul, saya juga sangat. Berarti ini hiburan tersendiri ya di masa pandemi ini. Nggak ternilai loh, Nggak ini. ternilai. Nggak ternilai. Dan abang hafal nama-nama jenis bunganya itu? Oh, mayoritas hafal. Hafal ya. Saya, Termasuk anggrek-anggreknya itu mungkin ada 50 jenis ya. oh iya. Jadi tadi kita pun waktu masuk ke rumahnya Bang Sarjani, kita udah disambut sama lidah mertua. Iya. Tapi siap-siap besok datang akan kita buat lidah tetangga ya. Oke, ya ampun. Iya. Nah, apa positifnya Bang yang terjadi dengan kegiatan abang ini? Selama masa pandemi Iya, ya. dalam keluarga juga nih. Wah, kalau di masa pandemi ini jujur kita berdua dengan istri sangat menikmati ya, sangat menikmati karena ide-ide kita akhirnya bisa keluar terus gitu ya. Kalau mungkin ada beberapa orang bilang stres, bosan di rumah karena udah gimana ya? Mungkin nggak kurang kerjaan ya. Iya. Kalau kita sangat repot, bahkan kita merasa hari-hari itu nggak terasa, udah lewat gitu ya. Banyak aja yang dikerjain di Iya, rumah. udah minggu aja gitu. Udah minggu aja gitu. Banyak aja yang kita kerjakan di rumah. Jadi kita sangat menikmati. Oh iya. Kalaupun seperti yang tadi secara ekonominya pasti menurun ya. Ya. Tapi kan kalau perekonomian menurun mungkin dari segi secara pekerjaan utama. Betul. Tapi sekarang sampingannya udah jadi kayak utama ya. Ya mungkin ya, boleh. Nah, tadi juga selain bertanam, kan saya bilang juga tadi ada berternak. Betul. Bang Sarjani ini juga sedang berternak apa ini? Untuk saat ini ada ternak lebah, ada ternak kelinci. Seperti itu Kecil ya? Kecil, memang dia ada jenis dia klenceng levis cat, beda dengan yang itu, yang tadi. Sama yang di kotak Iya, sana. beda. Itu lebahnya. Ada Udah di- pernah ini menghasilkan? Sudah, nanti saya kasih di rumah, tapi cuma 1 set. Apa? Pelihara ini kelinci. Jadi kalau ini sebenarnya sudah ada sekitar 7 bulan ya. 7 bulan. Nah, jadi sekarang ini ada kelincinya. Ini ada lebih dari berapa jenis ya? 1, 2, 3, 4, ada 6 jenis. 6 jenis? Jenis Iya. apa aja? Jenis Nah, kalau ini jenis Fujilok ya. Fujilok. Iya, ini masih anakan. Wih, Eh, berapa tapi tahun ini? ini masih 3 bulan. Bisa sih, Ya. Jadi kayak boneka. Iya. Nah, terus Fujilok. Fujilok namanya. Terus ini yang lokal. Ini kebetulan ada anaknya ada 6. Ini jenisnya apa, Bang? Nah, ini Angora lokal. Nah, jadi kalau ini sepasang hanya 100.000 anakan ya. Nah, beda dengan yang ini, yang Itu warnanya beda ya? beda induknya ada putih. Oke. Nah, beda dengan ini Flemish Giant. Flemish Giant. Iya, jadi kalau ini bisa gedenya sampai 10 kilo, 8 kilo. Nah, ini umur belum sampai 1,5 bulan. Kalau begini biasanya dijual 500 aja. Seukuran kayak gini? Iya. Paling murah 450 ya. Jadi ini ada kebetulan Itu maksudnya 5 dia ekor. jantan, betina atau ini dicampur? anaknya. Ini anaknya, Oh, campur. ini mamanya. Iya, supaya kita sapih dia. Terus bapaknya juga sangat ganteng ini dia. Ini bapaknya. Nah, Langsung keluar dia dibilang bapaknya ya. Seperti aku. ya, ini dia. Nah, oke, ini gede banget ya. Ini berapa Ya. kilo nih? Nah, ini dia Flemish Giant ya. Oh, dari ininya juga giant ya ukurannya. Iya, giant. betul. Tapi ada yang kayak boneka. Nah, ini sedang hamil, mau beranak. Ya, ini namanya adalah
Ini English Angora. Wih, ini cakep. Nah, ini bisa dikasih kita gitu ya. Nah, ini dia, gede banget ya. Cewek nih. Ini betina udah mau Oh ya, mau melahirkan, melahirkan. ya. Terus ini pasangannya. Pasangannya juga sangat keren, putih ya. Ini gede banget. Wis. Dan ini harus disisir setiap hari. Iya. Kalau tidak gimbal dia. Kayak anggota reggae-reggae gitu ya. Betul. Nah, terus ini ada lagi jenis kayak bulu apa ya? Kayak ini Rex gitu ya. Nah, ini juga lagi hamil. Jadi kayak karpet ya. Iya, tapi kayak papan catur ya, hitam putih dia. Iya, jadi dia ada lagi. Nah, kalau ini jenis Holland Look. Nah, ini bawaannya kayak bulldog gitu ya. Bulldog. Kayak anak bulldog anjing gitu ya. Nah, So cute. ini dia. Nah, jadi dia tetap ke bawah. Nah, ini Dia hitam tapi manis ya. manis dia, dan kalau diletakkan ini paling imut. Ini sama. Bukan, itu lokal biasa. Pasangan ini ada di belakang. Oke. Kedinginan. Nah, ini masih jenis Rex ya. Yang- Nah, ini juga lagi hamil nih. Ini pasangan yang Iya. hitam manis tadi. Iya. Nah, kayak anjing. Kenapa nggak disatuin mereka? Secara kesehatan membuat mereka lebih sehat kalau dipisah, kalau nggak stres nanti asik berantem, pacaran terus gitu, digangguin gitu. Kayak manusia juga ya. Betul. Tapi sebenarnya mereka lebih tertib ya Iya. daripada manusia. Bisa Kalau diatur. mereka sudah kawin, mereka sudah. Ya masih itu aja sih. Iya. Nah, tapi itu kelincinya juga ada beberapa jenis tadi ya. Sudah lihat, Ada English yang Angora, lokal ya. ada yang lokal gitu juga. Hmm. Ada yang Holland Look, ada Fuji Look, ada juga Flemish Giant gitu. Nah, kalau ini kan masih hobi dan mungkin bisa dibilang masih baru memulai ya. Masih lah, masih dari bulan-bulan 3 bulan semuanya. Ada kedepannya nggak ini bisa jadi satu hal yang memang jadi pensupport utama ya? Kita doakan karena planning programnya mungkin di awal tahun kita sudah akan lebih tingkatkan, itu rencananya ya. Iya. Nah, jadi sekarang sudah iklan-iklannya sudah kita mulai tunjukin. Oh sudah. Kalau kita sudah ada nih kelinci, kalau kita ini ada nih madu, ada lebah, bagi siapa yang mau beli lebah koloninya, anak kelinci, sudah mulai kita sounding. Oh, iya. Sampingkan juga di sini bang. Oh boleh. Oke, bagi netizen yang mungkin suka ya yang namanya beternak, Iya. boleh juga kita bercerita. Iya. Sangat seru loh soalnya ya. Iya. Seru banget. Terus kalau misalnya melihara lebah, nggak usah takut, lebahnya jinak kok. Iya. Enggak menggigit dalam arti enggak ada sengatnya loh. Ya, hanya gigit kecil gitu. Kita ngambil madunya juga seru gitu. Asik. Nah, sebentar lagi akan saya kasih juga madunya ya, seperti Waduh. apa ya. Keren. Dia pulang dari rumah saya sangat sehat walafiat ya. Iya. Wah ya. Oh pastinya, udah dikasih minum Telang ya. ya. Nanti dikasih madu lagi. Oh dikasih lagi sebentar lagi jus markisa seperti yang iya. ada di depan yang kita tanam Nah. selama di musim pandemi ini ya. Apa ya, maksudnya bukan hanya Bang Sarjani ya, istrinya juga sangat menservis kita gitu. Tadi kita dapat burger buatan rumah. Wow, thank you. Enak banget gitu. Harus dong. Nah Bang, selain kegiatan ini, apa ada kegiatan lain lagi nggak yang ada rencana yang mau Bang kembangkan atau mungkin sudah berjalan yang juga itu membantu finansial keuangan? Oh yang ada hubungan dengan finansial nih. Iya. Nah, kalau untuk finansial saat ini kita selain kita tadi di flora dan fauna, kita juga kan masih memiliki produk-produk ST ini. Nah, jadi sekarang ini kita sedang bantu pertanian supaya mereka itu terbiasa dengan namanya itu NPK Super STI. Karena banyak masyarakat belum merasakannya gitu. Padahal kalau sempat merasakan namanya pupuk NPK STI itu, wow, pasti jatuh cinta dan tak mau berpaling loh. Pupuk NPK STI itu produksi sendiri atau? Ya, kita punya merek sendiri. Oke. Iya, Kerjasama dengan? sebuah pabrik. Iya, jadi kita udah merek sendiri dan kita udah tahu kualitasnya seperti apa.
Nah, jadi pemakaiannya juga lebih hemat karena ini seperti deterjen kan. Satu sendok dicampur dengan 4 liter air, ya udah. Dan itu juga loh ke sini. Oh, Iya, bisa itu ya. juga. Tanamannya bagus-bagus ya. Iya, makanya saya nggak rumit. Cukup sekali seminggu saya buat ke sini semuanya. Itu dia semprot. Dia itu bubuk, Nah. masukkan ke air, ya Oke. udah kita semprot dari atas sampai ke bawah. Oh, wow. Sangat simpel. Nah, apa maksudnya Bang? Ada saran nggak atau ide ya, itu juga netizen, kalau bagaimana di masa pandemi ini bisa berbisnis dengan modal sedikit tapi penghasilan banyak? Wow, pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya nggak sabar sebenarnya menjelaskan itu ya. Saya pengen sebenarnya ada pertanyaan, akhirnya sampai juga ya. Nah, ini penemuan saya di masa pandemi ini, akhirnya ada suatu motivasi bagaimana untuk menolong anak-anak juga pada saat ini ya. Karena saat ini banyak ditemukan orang tua itu pada stres menghadapi anak, karena anak-anak mereka itu selalu pegang smartphone gitu ya. Memang sih karena belajarnya dari daring gitu. Iya, iya. Tapi sepulang dari sana akhirnya ketagihan semuanya. Akhirnya orang tua banyak stres, melarang nggak bisa gitu. Ternyata mencintai flora dan fauna ini jadi salah satu loh solusi untuk mengalihkan perhatian anak. Oke. Ya contohnya nih, seperti misalnya nih, anak kita ajarin mereka dekat dengan alam. Misalnya contoh melihara kelinci nih, ya kita bilang murah-murah aja, yang 100.000 satu pasang. Kelinci-kelinci lokal lah ya. Lokal saja. Terus makanannya kan nggak rumit, semua rumput boleh asal dikeringkan. Nah, bayangin ya, anak diajarin melihara kelinci. Terus setelah melihara kelinci, anak diajarin lagi itu kotorannya digunakan untuk tanaman yang bisa misalnya sayur. Misalnya bisa dibuat di pekarangan rumah. Terus kita motivasi lagi. Nanti kalau kalian jual itu, mama anggap aja deh beli sayur dari toko dari kalian. Jadi uangnya mama kasih sama kalian. Nah, bukankah itu menjadi kesempatan si anak akhirnya dari kecil sudah bersama dengan alam, tapi ya itu bibit-bibit entrepreneurnya sudah ada gitu loh. Bibit jualan ya. Betul. Nah, jadi akhirnya orang tua nggak begitu repot. Jangan HP terus. Tapi kemana dialihkan? Ya, Kan betul. gitu loh. Oke, wah itu ide yang sangat luar biasa ya. Dari seekor kelinci bisa menghasilkan banyak hal ya, makanannya, sayurnya bisa dijual. Iya, dan dagingnya lagi untuk kita. Daging kelinci enak memang sih. Iya, dan lemaknya itu bagus loh. Iya, dia itu nggak, lemak jahatnya nggak begitu tinggi. Nah, pernah makan daging kelinci nggak? Pernah sih. Di mana? Waktu itu jadi saya curhat. Tapi pernah waktu itu saya di Jogja pernah makan dan enak banget memang. Nggak kalah dari daging ayam. Ya nggak jauh beda, saya juga kenal daging kelinci itu di Bandung kok. Oke. Hari itu di jalan ke Lembang, itu dari kota sampai ke Lembang itu semua Jual sate kuliner. kelinci ya. Sate kelinci lah, gulai lah. Tongseng kelinci ya. Wah, enak banget. enak banget itu. Bang, orang belakang kita kelaparan itu. Oke. Kita cerita-cerita ini. Oke, jadi sekali lagi kita kasih kita potong kelinci ya. Asik. Oke. Ya, Dan kita akan bicara daging kelinci yang kita bahas. Iya. Nah Bang, tadi ini kita udah cerita banyak ya. Iya. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Terima kasih. Dan bisa terjadi terus sampai sekarang itu satu inspirasi. Bisa dong Bang kasih ke netizen kita. Iya. Apa yang bisa semakin membuat mereka terpacu bahwa pandemi itu sebenarnya bukan satu hal yang menghalangi kita ya Iya. untuk berkreativitas. Justru pandemi itu seperti saya bilang tadi, pandemi bisa can make money gitu ya. Pandemi bisa membuat uang gitu kalau kita kreatif gitu. Boleh nih Bang kasih ke netizen kita supaya lebih kreatif, memanfaatkan waktu yang ada, bener ya Bang? Baik. Walaupun di rumah aja tapi tetap bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa, dan pastinya Bang yang itu bisa mensupport finansial. Nah, ini nggak jauh beda ya dengan kebiasaan sebenarnya. Jadi kalau ini dari saya sendiri gitu ya, di masa pandemi ini adalah kesempatan yang terbaik untuk merenung dan meningkatkan impian. Oke. Ya, otomatis ketika kita meningkatkan impian itu tentunya di pikiran kita itu banyak dong. Ya. Nah, apa yang kita pikirkan itu, apa yang kita baca sumber-sumbernya, apa yang kita dengar, itu tentunya mengaruhi pikiran kita. Ya. Akhirnya itu kita perkatakan. Akhirnya dari perkataan itu menjadi tindakan. Oke. Dan tindakan itu berulang-ulang itu menjadi habit, jadi akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan itu memberikan karakter kita yang bagus. Oke. Nah, artinya saya yakin bahwa
apapun yang kita kerjakan itu akan ada hasilnya. Banyak orang ya, nanti kemana dijual, nanti ini. Kalau saya selalu tempat diri saya, yang penting ada jualan, siapkan dulu gitu. Jadi nggak ada waktu untuk berhenti. Ya. Pikirkan apa ditanam, apa dipelihara, kira-kira seperti itu. Oh wow, yang penting dilakukan aja dulu ya. Ya. Jalannya pasti ada ya kan? Pasti ada. Karena kebanyakan orang gini, misalnya contoh gitu, misalnya mau tanam bawang, kemana aku jual bawangku ini ya kan? Iya. Berapa harganya? Udah mikirnya ke sulitnya dulu gitu. Betul sama. Akhirnya bawang nggak tumbuh ya nggak jual Nggak apa-apa. jalan ya, akhirnya nggak jadi. Iya. Nah, jadi sama, saya juga mengalami hal yang sama. Awalnya saya bercocok tanam termasuk kelinci, nggak jauh-jauh ya tetangga langsung nanya nih, emang udah tahu pasarannya kemana? Saya bilang, saya yakin pasti ada pasarannya. Sekarang ada ya. Ada dong, bahkan saya kekurangan malah stok Waduh. untuk dijual. Ya, kita nggak usah nge-podcast aja ya. Kita ternak kelinci aja gimana? Gak boleh juga, oh, jangan. Jangan ya. Ternak kelinci itu kan hanya beberapa menit saja. Oke. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hanya sama kelinci. Iya ya. Ternak yang lain juga. Nah, kan masih ada jiwa persaingan. Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Berarti kan maksudnya Bang Sarjani itu bukan menghalangi orang lain, tapi mungkin kalau ada yang lain bisa dikembangkan, kenapa enggak? Bener kan? Betul. Nggak hanya kelinci, mungkin yang lain gitu ya, yang hewan-hewan yang bisa dikembangkan gitu. Ya, sekarang ini bisnis juga banyak. Banyak, Bukan di online. Hmm. Yang penting berani mencoba, itu saja. Oke, wah luar biasa Bang. Bang Sarjani, terima kasih ya buat hari ini bisa Oh, berbagi ya? banyak hal. Atau ada yang mau disampaikan lagi nih? Kayaknya Abang nih pengen berbagi banyak hal. Terlalu gitu ya. Bilang terima kasih sama saya ya. Terima Padahal kasih. pembicaraan kita hanya biasa-biasa aja. Ini ilmu Bang. Oh, Ilmu gitu. yang nggak bisa didapat dimanapun. Amin. Ya kan? Bahkan mungkin di tempat Abang mengajar pun belum tentu ada ilmu seperti ini. Kecuali kalau mungkin ngobrol langsung sama Bang Betul. Sarjani gitu ya. Karena nggak ada memang topik podcast gitu ya. Ada mata kuliah podcast di sana ya. Jadi apa yang dibicarakan nggak ada. Gitu. Kalau gitu bercocok tanam ya. Ada. Ada. Tapi di sekolah saya nggak ada. Oh, Ya. bisa. Karena jurusan teknologi Ya. ya. Jadi nggak ada pertanian di sana. Iya. Berarti buat netizen jangan jadikan alasan keadaan kamu ya. Betul sekali. Karena itu ya nggak masuk di akal lah kalau karena pandemi aku udahlah gini-gini aja. Betul, banyak yang karena pandemi udahlah aku nggak usah berkembang atau cari yang lain. Ya. Setuju banget. Karena kita nggak bisa nunggu pandemi. Pandemi kita nggak pernah tahu ya. Betul. Nggak pernah tahu setelah corona apakah ada koro yang lain. Iya. Nggak tahu ya Bang. Yang Iya. penting kita yang harus terus mengembangkan diri kita. Amin. Karena juga Tuhan pun pasti memberikan kita banyak hal. Iya, ingat yang tadi loh. Ya, 3 mati. uang dulu, baru nanti harta, baru kuota. Kuota untuk membagikan ya. Dan mencari juga ya. Cari juga. Coba Bang. Iya, gitu iya. ya. Seperti ya kita buat podcast ini juga salah satunya itulah ya. Iya. Oke Bang, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan kami doakan untuk semua yang sedang Abang kerjakan itu ke depan bisa sukses. Amin. Yang direncanakan juga bisa terjadi. Amin. Bahkan tadi ya Pak STI ya bisa Ya. terus berkembang, terus bercocok tanam dan beternaknya itu terus semakin banyak peternakan kelinci atau yang lain lagi ya. Amin. Ya bisa gimana? Udah dapat banyak inspirasi ya. Ya. Semoga ya. Semoga ya pastinya ya. Dan jangan lupa inspirasi sih inspirasi, tapi tetap di like, di subscribe dan di komen ya. Iya, ayo segera subscribe atau subscribe. Subscribe atau di link ya. Kayaknya nggak boleh yang betul-betul. Biar ini habis subscribe. Habis gitu. subscribe. Apa? Supaya netizen itu kasihan gitu ya. Unsur kasihannya. Iya. Ya, itu aja curhatan Fish Manis di hari Kamis, dan saya Ella ucapkan terima kasih buat semua netizen. Terima kasih juga buat Bang Sarjani. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, Bang. Sampai ketemu kembali di puncak kesuksesan. Nah.